Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami, yaitu mengenai jaminan mutu dan akuntabilitas pendidikan. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian quality assurance atau jaminan mutu pendidikan. Jaminan mutu adalah sebuah cara memperoleh produk yang bebas dari cacat dan kesalahan. Jaminan mutu adalah pemenuhan spesifikasi produk secara konsisten atau menghasilkan produk yang selalu baik sejak awal. Jaminan mutu pendidikan atau quality assurance adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan. Penjamin mutu atau kualitas adalah seluruh rencana tindakan sistematis yang penting untuk menyediakan kepercayaan yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan tertentu dari sebuah kualitas. Penjaminan mutu secara internal oleh satuan pendidikan adalah pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang Dikdasmen yang menerapkan manajemen berbasis sekolah, seperti kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Dalam PP nomor 19 tahun 2005 pasal 65, satuan pendidikan mengembangkan visi dan misi dan evaluasi kinerja masing-masing. Sedangkan pada PP nomor 19 tahun 2005 pasal 91, satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan untuk memenuhi atau melampaui SNP. Secara singkat, implementasi sistem penjamin mutu pendidikan terdiri dari rangkaian proses atau tahapan secara siklis dimulai dari yang pertama, pengumpulan data, yang kedua, analisis data, yang ketiga, pelaporan atau pemetaan, yang keempat, penyusunan rekomendasi, dan yang terakhir yaitu upaya pelaksanaan rekomendasi dalam bentuk program peningkatan mutu pendidikan. Materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan jaminan mutu pendidikan. Yang pertama yaitu membantu perbaikan dan peningkatan secara terus-menerus secara berkesinambungan melalui praktik yang terbaik dan mau mengadakan inovasi. Yang kedua yaitu memudahkan mendapatkan bantuan, baik pinjaman uang atau fasilitas bantuan lain dari lembaga yang kuat dan dapat dipercaya. Yang ketiga yaitu menyediakan informasi pada masyarakat sesuai sasaran dan waktu secara konsisten dan bila mungkin membandingkan standar yang telah dicapai dengan standar pesaing. Yang keempat, menjamin tidak akan adanya hal-hal yang tidak dikehendaki. Selanjutnya, mekanisme quality assurance atau jaminan mutu pendidikan. Substansi utama sistem penjaminan mutu pendidikan dilaksanakan dengan pendekatan siklus PDCA, yaitu Plan, Do, Check, and Action pada proses penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama, perencanaan mutu atau Plan. Adanya perencanaan berkaitan dengan perencanaan mutu meliputi penetapan kebijakan mutu, penetapan tujuan mutu beserta indikator pencapaiannya, serta penetapan prosedur untuk pencapaian tujuan mutu. Yang kedua, do atau pelaksanaan. Adanya pelaksanaan dari apa yang sudah direncanakan. Maka, untuk menjamin mutu pendidikan, seluruh proses pendidikan termasuk pelayanan administrasi pendidikan dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Yang ketiga, cek atau evaluasi. Adanya monitoring, pemeriksaan, pengukuran, dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil pelaksanaan termasuk audit mutu internal. Dan yang keempat, action atau tindakan. Adanya tindak lanjut dan perbaikan dari hasil evaluasi, menyusun rencana perbaikan dan menyusun laporan pelaksanaan program pendidikan. Penjaminan mutu dibutuhkan oleh pendidikan adalah yang pertama untuk memeriksa dan mengendalikan mutu pendidikan. Yang kedua, meningkatkan mutu. Yang ketiga, memberikan jaminan pada stakeholder. Yang keempat, standarisasi. Yang kelima, persaingan nasional dan internasional. Yang keenam, pengakuan lulusan. Yang ketujuh, memastikan seluruh kegiatan institusi berjalan dengan baik dan terus meningkat secara berkesinambungan. Dan yang kedelapan, membuktikan kepada seluruh stakeholder bahwa institusi bertanggung jawab
untuk mutu seluruh kegiatannya. Materi selanjutnya yaitu pengertian akuntabilitas pendidikan. Kata akuntabilitas dalam bahasa Inggris disebut dengan kata accountability yang memiliki arti yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut McAshan yang dikutip oleh Fatah, mengungkapkan bahwa akuntabilitas merupakan kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas kinerjanya dalam menyelesaikan tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas secara tradisional dimaknai sebagai alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan cara memberikan kewajiban untuk dapat memberikan jawaban atau answerability kepada sejumlah otoritas eksternal. Konsep akuntabilitas pendidikan bisa dimaknai sebagai pertanggungjawaban lembaga pendidikan, yaitu sekolah atau institusi pendidikan dalam pencapaian tujuan pendidikan. Akuntabilitas pendidikan juga bisa dipahami sebagai pertanggungjawaban atas keberhasilan proses belajar mengajar dan perkembangan peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban ini termasuk adanya kesediaan untuk disalahkan apabila terjadi kegagalan dalam proses pendidikan tersebut. Singkatnya, akuntabilitas pendidikan merupakan kesediaan memberikan keterangan kepada pihak-pihak yang memiliki hak dan kewenang untuk menanyakannya. Pihak-pihak yang berwenang ini misalnya kepala dinas, wali kota, BPKB, BPK, dan stakeholders. Akuntabilitas sekolah adalah kewajiban sekolah sebagai instansi pendidikan untuk memberikan pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan penyelenggaraan pendidikan kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Pihak-pihak yang dimaksud adalah kepala dinas, wali kota, BPP, orang tua, masyarakat, dan seluruh stakeholders pendidikan. Pertanggungjawaban penyelenggaraan sekolah dalam konteks tersebut merupakan suatu akumulasi dari keseluruhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekolah yang perlu disampaikan kepada para stakeholder sekolah. Selanjutnya, tujuan akuntabilitas pendidikan. Adapun tujuan utama adanya akuntabilitas pendidikan di sekolah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sekolah sebagai salah satu syarat untuk terciptanya sekolah yang baik dan terpercaya. Penyelenggara sekolah harus memahami bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada masyarakat. Selain itu, tujuan akuntabilitas adalah menilai kinerja sekolah dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah untuk mengikutsertakan masyarakat dalam pengawasan pelayanan pendidikan dan untuk mempertanggungjawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Materi selanjutnya yaitu mengenai urgensi akuntabilitas pendidikan. Penerapan prinsip tanggung jawab dalam manajemen sekolah menjadi tepat ketika pemerintah menjalankan otonomi pendidikan, khususnya memberdayakan sekolah untuk melakukan manajemen sesuai dengan karakteristik dan kemampuan siswa. Dengan otorisasi, administrasi sekolah semakin dekat dengan masyarakat yang memberikan tugas pendidikan. Ketika manajemen sekolah semakin dekat dengan masyarakat, maka pelaksanaan akuntabilitas pendidikan menjadi semakin baik dan secara administratif dapat berjalan dengan lancar dan tidak dapat ditunda. Isu akuntabilitas akhir-akhir ini semakin ramai diperbincangkan dengan kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang berkualitas. Bagi lembaga pendidikan, hal ini mulai diwujudkan dan diselesaikan dengan mendesain ulang sistem yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Rahasianya yaitu mengenai urgensi ini sendiri adalah mengembangkan model manajemen pendidikan yang bertanggung jawab. Tanggung jawab pendidikan juga membutuhkan manajemen tinggi. Misalnya, di Indonesia saat ini lahir dari manajemen berbasis sekolah atau biasa disingkat dengan MBS
Berdasarkan sekolah dan komunitas, tanggung jawab tidak datang dengan sendirinya. Setelah lembaga pendidikan bekerja, ada 3 tautan, yaitu kapasitas, pengakuan, dan tanggung jawab. Lulusan pendidikan yang dianggap telah memenuhi semua persyaratan dan memiliki keterampilan yang diperlukan akan memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat lembaga pendidikan dan perangkat yang dianggap mampu menjamin kualitas produk yang dikenal sebagai fasilitas yang terakreditasi. Jadi, akuntabilitas dalam pendidikan ini sangat penting berperan dalam proses pendidikan di sekolah. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok 6. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dan mohon dimaklumi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.